Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mendengar keluh kesah kita, yang menekankan bahwa Tuhan itu senantiasa dekat, peduli, dan mengerti kita. Sehingga di saat kita berkeluh kesah kepadanya, Tuhan senantiasa mendengar dan menjawab kita. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sadati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Engkau Tuhan yang senantiasa dekat dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa mendengarkan kami. Engkau senantiasa peduli dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menjawab setiap keluhan-keluhan kami yang kami sampaikan kepadamu. Sehingga di saat kami datang kepadamu, curhat kepadamu, berkeluh kesah kepadamu, kami pun mendapatkan perhatian dan jawaban dari Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 6 bagian B. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus tidak hanya menekankan agar kita tidak khawatir dalam segala keadaan, tetapi juga memberitahu caranya untuk menghilangkan atau meminimalisir kekhawatiran yang ada dalam kehidupan kita dengan cara menyatakan segala hal keinginan kita di dalam doa. Pertanyaannya, mengapa saudaraku ketika kita menyatakan segala sesuatu dalam doa, kekhawatiran kita berkurang atau bahkan hilang? Yang pertama saudaraku, di saat kita berdoa, kita bisa berkeluh kesah kepada Tuhan, mengungkapkan segala rasa, menyatakan segala keinginan, dan memaparkan segala keadaan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Dan di saat kita bisa mengungkapkan segala sesuatu itu, membuat terlega dan semakin semangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Kemudian yang kedua saudaraku, di saat kita berdoa, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus yang senantiasa mau mendengarkan keluh kesah kita itu, yang senantiasa mau menguatkan kehidupan kita itu, sehingga kita berjumpa dengan kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan. Di saat kita berjumpa dengan kuasa, kasih, dan penyertaan Tuhan itu, maka kita mampu kuat, sabar, dan setia menjalani bahagia derita hidup tanpa merasakan kekhawatiran di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mengajak mari kita senantiasa membawa segala sesuatu yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita inginkan di dalam doa. Agar kita senantiasa merasakan pendampingan Tuhan yang membuat terlega, kuat, sabar, dan setia dalam segala keadaan hidup kita. Jangan khawatir saudaraku, karena Tuhan senantiasa mendengarkan, menjawab setiap keluh kesah kita di dalam doa-doa kita. Amin. Tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun
Tuhan, mampukan kami untuk memanfaatkan kesempatan kami untuk berdoa dan bertemu dengan Engkau, sehingga kami pun sungguh-sungguh mengalami pendampingan, jawaban, dan kekuatan dari Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang sekolah maupun kuliah, yang saat-saat ini mereka sedang mempersiapkan atau sedang ujian kenaikan kelas, ujian ke sekolah, atau mengerjakan tugas-tugas kuliah mereka. Berkati mereka ya Tuhan, agar mereka mampu belajar dengan baik, mampu mengerjakan soal-soal dengan baik, mampu sekolah atau kuliah dengan baik, dan mereka pun dibekali dengan ilmu yang cukup untuk masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa syafaat kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.